Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan dan keberkahan. Salat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat semua, selamat datang dalam program Mutiara Hikmah Podcast Ramadan. Pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Semarang kembali hadir menemani hari-hari Ramadanmu dengan tema inspiratif, ringan dan penuh makna. Bersama saya Nur Ahiroh yang akan menemani sahabat dalam perbincangan penuh inspirasi hari ini. Nah, dalam program Mutiara Hikmah kita akan ngobrol santai tapi tetap bermakna bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Harapannya setiap obrolan hari ini bisa jadi bekal dan pencerahan untuk kita semua. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema parenting Ramadan, membahas bagaimana peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang spiritual anak selama bulan suci, tanpa meninggalkan suasana hangat, bahagia, dan penuh kasih sayang di rumah. Baik sahabat semua, tanpa berlama-lama lagi agar kita bisa langsung mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat, mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita hari ini. Langsung saja kita sapa beliau, Sahabat Nurul Khomaria SAG MSI. Assalamualaikum sahabat Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nur. Iya, gimana kabarnya sahabat Nurul? Alhamdulillah sehat walafiat baik, dan di kesempatan kali ini terima kasih dalam parenting puasa di bulan Ramadan ini. Kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita dan semoga kita nanti dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun yang akan datang, Mbak Nur. Amin, amin, Masya Allah. Terima kasih sahabat Nurul sudah bisa berkenan hadir menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan sahabat Nurul yang multi talent ini. Beliau sebagai Pranoto Coro, MC, dirijen yang semat. Masya Allah, saya kalau lihat sahabat Nurul dirijen ini, Masya Allah tergugah sekali semangat saya itu, smile-nya, Terima kasih Mbak Nur. Masya Allah. Sebetulnya tidak sewah yang panjenengan utarakan loh. Tapi itu sangat menggugah sekali semangatnya. Baik sahabat Nurul, kalau kita ngomong parenting Ramadan, jujur ya, kadang yang diuji puasanya itu bukan cuma anaknya, Betul. tapi kita sebagai orang tuanya nih, sebagai emaknya ini juga diuji kesabarannya untuk mulai dari membangunkan sahur, nanti siang sedikit anak juga udah nanya-nanya, maghribnya berapa jam lagi nih Mah? Tiap 10 menit itu nanya. Nah kayaknya banyak orang tua yang relate juga ya. Nah daripada kita curhat sendiri, mending langsung kita tanya aja. Sebenarnya parenting puasa itu maknanya gimana sih sahabat Nurul? Terima kasih Mbak Nung. Apa yang diutarakan Mbak Nung adalah tepat sekali, bahwasanya di bulan Ramadan ini yang paling sibuk adalah emak-emak atau ibu-ibu atau sahabat-sahabat semuanya, karena di dalam suatu rumah tangga tugas seorang ibu itu multifungsi ya, tidak hanya sekedar membimbing putra-putrinya, meladeni suaminya, dan memberikan pengarahan, memberikan tuntunan, memberikan teladan kepada putra-putrinya juga. Jadi begini Mbak Nung, parenting puasa itu di tataran ini maksudnya adalah pola pengasuhan orang tua dalam yang pertama tentu saja mendidik putra-putrinya, kemudian membimbing, dalam konteks ini adalah berpuasa ya. Kemudian membiasakan anak menjalankan ibadah puasa sedini mungkin dari sisi yang pertama, dari sisi fisik. Betul. Karena anak-anak itu dari sisi fisiknya, terutama anak kecil ya, sudah dilatih bagaimana fisik badan ini menahan hawa untuk apa? Hawa untuk minum dan makan. Nah,
itu kalau tidak dilatih sedini mungkin, nanti kalau tumbuh besar itu akan sangat sulit sekali untuk pembiasaan itu. Kemudian selain dari sisi fisik, yaitu dari sisi mental. Mental juga perlu dilatih sedini mungkin. Mental apa Mbak Nung? Ya itu mental menahan diri dari rasa marah. Contoh ya, di kalangan anak-anak kita kan kadang mungkin di sekolah atau di lingkungan sekitarnya itu diejek temannya. Nah, di bulan puasa ini orang tua harus memberikan pencerahan bahwasanya berlatih kesabaran. Oh, aku puasa jadi tidak boleh marah. Hal-hal yang ringan saja. Selain menahan amarah juga menahan kesabaran, menahan rasa lapar. Biasanya orang yang lapar itu mudah tersulut emosi. Lapar-laparnya ada yang ganggu, waduh, otomatis kan langsung emosinya naik lah. Itu berlatih mengontrol emosi. Yang ketiga yaitu dari sisi spiritual, bagaimana orang tua memberikan pengarahan kepada anak-anak di lingkungan keluarga, utamanya ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu sholat tarawih, kemudian tadarus bersama, dan sahur bersama, berbagi, karena pahala dilipat gandakan sampai 70 kali beramal kebaikan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dari ayat ini menjadi fondasi utama pendidikan keluarga, termasuk di dalamnya parenting Ramadan. Itu Mbak Nung. Jadi tidak hanya menahan lapar dan minum, tapi dari perilaku kita untuk menahan, gimana kalau ada yang membuat kita marah gitu ya sahabat Nur. Betul. Jadi tidak hanya dari sisi fisik. Jadi puasa itu tidak hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, tetapi lebih dari itu mengendalikan emosi, meningkatkan amal ibadah. Jadi cakupannya lebih luas. Iya, jadi ke akhlak juga ya sahabat Nur. Betul. Jadi kapan nih anak itu sudah mulai berpuasa itu sebaiknya kapan? Kalau dalam hukum Islam, seorang anak harus mulai berpuasa tentu saja sudah balik ya. Balik dalam arti apa? Kalau dalam hukum Islam itu batasan balik laki-laki adalah sudah bermimpi basah, kalau perempuan sudah mendapatkan haid. Nah, tetapi dari parenting Ramadan ini tidak harus menunggu balik, karena ini pola pembiasaan. Otomatis harus sebelum balik sudah dilatih. Usia berapa? Pada umumnya usia 7 tahun. Bahkan dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwasanya muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian sholat saat berusia 7 tahun. Dalam hadis tersebut memang tidak terujuk khusus di bulan Ramadan, tetapi dalam kerangka pendidikan bisa diibaratkan pembiasaan sejak dini secara konsisten, secara proporsional. Mulai usia berapa? Mulai usia 7 tahun. Bahkan sekarang Mbak Nung, saya lihat kecenderungannya selangkah lebih maju. Dari hadis tersebut itu mungkin sahabat-sahabat semua, betul, sahabat-sahabat semuanya dan pemirsa semuanya yang ada di luar sana, usia TK kecil aja sudah dilatih berpuasa, tidak harus menunggu 7 tahun. Maka luar biasa sekali pemahaman keagamaan sekarang itu mengalami peningkatan. Kalau saya dulu, saya masih ingat usia berapa? Usia kelas 4 saya baru puasa penuh selama sebulan. Tetapi sekarang, waduh subhanallah. Jadi TK itu sudah pada mulai. Betul. Mungkin putra-putri Mbak Nung sendiri atau dulu ada pengalaman masa kecil. Kalau saya masih ingat kelas 4 baru penuh Mbak Nung. Betul. Saya dulu juga SD itu baru mulai sahabat dulu. Terus sekarang TK sudah pada mulai berlatih ya sahabat. Jadi
ada kecenderungan mengalami peningkatan pemahaman keagamaan dan anak-anak juga enjoy melaksanakan ibadah puasa. Gitu Mbak Nung. Iya, baik, menarik sekali ini karena pemahaman anak-anak dan orang tua pun sekarang di masa sekarang itu sudah mulai sedikit maju ya sahabat Nurul ya. Nah, terus bagaimana mengajak anak berpuasa tanpa paksaan? Jadi mereka dengan enjoy menjalankan puasanya itu gimana sahabat Nurul? Memang benar apa yang jenengan tanyakan Mbak Nun. Karena apa? Mendidik anak sekarang kok dengan paksaan tidak akan berhasil. Adanya anak dipaksa, munculnya apa? Pemberontakan. Saya mengalami sendiri. Kalau anak ditekan dipaksa itu nggak akan manjur. Tetapi dengan pendekatan halus, dengan kisah-kisah yang diriwayatkan pada zaman Rasulullah itu disampaikan ke anak. Jadi mendidik anak, apalagi saya tiap hari berkiprah di bidang pendidikan, tiap hari bersinggungan dengan anak-anak itu kalau saya ceritakan dengan kisah-kisah mereka antusias sekali. Lagi ustazah, mereka antusias. Maka demikian pula juga mendidik anak-anak itu dengan kisah. Bahkan ada salah satu riwayat hadis Nabi bahwasanya saya atau kami melatih puasa sejak kecil dan kami buatkan mainan dari benang wol. Tujuannya apa? Agar kalau mereka kelaparan, kami berikan mainan itu. Itu intisari dari hadis seperti itu. Jadi kalau anak-anak misalnya kalau siang hari ibu sudah lapar, mama sudah lapar. Mungkin kalau dalam hadis kan itu hanya sampel saja permainan dari wol. Kalau sekarang kan permainan banyak sekali ragamnya ya. Mungkin kalau sekarang tidak jauh-jauh dari gadget, mungkin diberikan game-game tentu saja harus dalam tataran game yang positif ya, bukan game yang membahayakan anak. Itu sebagai salah satu contoh bagaimana mengajarkan anak untuk terbiasa berpuasa dan biasa penuh sampai sore. Kalau memang anak-anak kuat, dan jika terpaksanya kok anak tidak kuat puasa sampai sore, jangan sekali-kali dimarahi Mbak. Jangan sekali dimarahi, tapi dengan pendekatan yang bahasa yang santun. Oke, enggak apa-apa Adik, sekarang enggak kuat, enggak apa-apa, besok lagi semoga Adik kuat. Dan ada apresiasi khusus mungkin ditambahi biar anak-anak tumbuh motivasi, tumbuh semangat untuk melanjutkan ibadah puasanya. Gitu, mungkin juga bisa dengan bertahap ya sahabat Nurul ya. Betul. Pertama enggak sehari full, mungkin sampai jadi gitu ya istilahnya. Ya, jadi itu. Mungkin kalau usia-usia TK bisa ada opsi ya sampai setengah hari. Kemudian sudah TK besar atau kelas 1 kalau memang belum kuat mungkin bersambung zuhur nanti buka puasa, zuhur lagi nanti nyambung lagi sampai maghrib. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisi fisik anak masing-masing karena kondisi anak fisik masing-masing anak kan berbeda. Tidak bisa kamu memiliki anakku sudah kuat puasa sampai sore, anakmu kok belum lah? Tidak bisa disamarakan seperti itu. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing anak agar puasa menimbulkan manfaat, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Mbak. Jadi dengan begitu kita tidak perlu memaksakan, tapi dengan bertahap. Siang nanti ditutup lagi sore. Dengan begitu anak antusias sendiri besok saya mau full gitu ya. Betul. Karena puasa itu kan tidak hanya sekedar menahan lapar tapi membangun atau melatih kesabaran, kemudian ketaatan dan cinta ibadah. Baik. Kemudian gimana sih cara melatih anak untuk puasa sejak dini? Ada 2 kata kunci bagaimana cara melatih anak berpuasa sejak dini. Yang pertama pembiasaan.
yang kedua pendampingan. Dua kata kunci ini untuk melatih putra-putri kita agar bisa berpuasa sejak dini. Kenapa tidak hanya pembiasaan saja? Kalau pembiasaan saja tanpa didampingi, saya rasa tidak akan berhasil secara maksimal, Mbak Nung. Jadi anak-anak dibiasakan berpuasa, tetapi ada pendampingan. Pendampingan saat anak merasa lapar, orang tua langsung mendekati anak tersebut, mungkin bisa mengelus-elus kepalanya. Nah, kamu berpuasa ya. Berpuasa itu memang lapar itu sudah hal yang wajar, tapi itu maknanya atau ibadahnya luar biasa, pahalanya luar biasa di hadapan Allah. Jadi anak akan tumbuh motivasi untuk menjalankan puasa. Jangan hanya dibiasakan, tapi kalau lapar dibiarkan saja, kan kasihan anak. Maka dua kata kunci itu saya rasa relevan sekali, yaitu pembiasaan, pendampingan dan pembiasaan. Begitu Mbak. Kemudian ini sahabat Nurul, sebagai orang tua nih, kita gimana cara memberi keteladanan kepada anak, memberikan contoh yang baik di dalam bulan Ramadan, di saat anak mengikuti ibadah Ramadan itu, ibadah puasa. Oke. Tugas orang tua ini dalam konteks parenting puasa otomatis jangan dibebankan kepada ibu-ibu saja ya. Sepakat ya. Ya, jadi tugas Bapak juga sama, bersinergi bersama untuk membimbing putra-putrinya agar bisa melaksanakan ibadah puasa secara berkualitas, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Orang tua tentu saja harus memberikan suri teladan kepada putra-putrinya. Jangan sampai orang tua hanya omdo, istilahnya omong doang tanpa ada keteladanan. Dalam salah satu ayat Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Ada kalimat ya bunayya, wahai anakku tercinta. Jadi teladannya kepada anak, hai anakku tercinta, tidak boleh membentak. Wahai anakku tercinta. Dalam konteks ini awal dari ibadah puasa itu tentu saja harus pertama mentauhidkan Allah, tidak boleh berlaku syirik. Memang ayat ini tidak terfokus kepada ibadah Ramadan saja, tetapi kerangka pendidikannya lebih luas. Dalam parenting Ramadan ini, orang tua harus memberikan teladan, yaitu beribadah kepada Allah, menjelaskan makna puasa, merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan kepada umat manusia, kemudian menanamkan niat ikhlas melaksanakan ibadah puasa dan tidak hanya sekedar menahan lapar, kemudian mengaitkan puasa dengan penguatan iman dan akhlak. Jadi orang tua juga harus memberikan contoh kebersamaan, Mbak Nung. Contoh seperti ini, kalau sudah waktunya berbuka puasa, diajak puasa bersama. Setelah itu yang biasanya tidak sholat maghrib berjamaah, mungkin ini momen yang luar biasa yang sangat saya rasa mendekatkan, mempererat keluarga di antara anggota keluarga, berjamaah bersama. Kemudian nanti sholat tarawih, kalau biasa di masjid ya musala ya monggo, di rumah pun ya juga tidak apa-apa. Sholat subuh pun sholat subuh berjamaah, sahur pun bersama. Betul, mungkin kalau hari-hari biasa anak-anak mungkin masih sekolah atau kegiatan lain, anggota keluarga lain, dan di puasa ini eratkan bersama. Betul. Eratkan kekeluargaan bersama. Biasanya makan itu tidak pernah bareng. Iya kan? Betul, betul. Pas di saat puasa itu mau nggak mau karena memang buka puasanya bareng. Betul, jadi itu betul. Nilai kebersamaan. Jadi situ, ya, momentum yang sangat ditunggu-tunggu, mungkin anak-anak rasa kangen, suasana Ramadan itu, suasana yang hangat, suasana yang hangat, bisa berkumpul. Saya aja sendiri ya, karena aktivitas beda-beda jarang makan bersama. Iya. Tapi kalau Ramadan kan
buka puasa bersama, sahur bersama. Iya. Itu suasana yang hangat akan tercipta. Begitu. Iya. Menarik sekali. Kemudian ini sahabat Nurul, pada zaman now ini gimana sih cara mengimplementasikan parenting? Zaman sekarang itu ibaratnya generasi sekarang ya, Betul. sahabat Nung, itu Gen Z ya. Gen Iya. Z itu pola asuh, pola cara mendidik anak-anak Gen Z dengan yang lahir di tahun mungkin 80-an, 90-an Iya. itu sangat jauh berbeda. Anak-anak sekarang itu harus dididik dengan tegas. Jadi parenting zaman now itu tegas tapi lembut. Maksudnya apa? Ketegasan harus ada. Tetapi bukan tegas dalam arti marah-marah. Karena mungkin sahabat atau pemirsa semuanya belum lama ini kita juga merasa prihatin. Karena apa? Karena saya rasa walaupun itu belum melakukan penyidikan, tapi disinyalir bahwasanya ada anak di Demak kalau tidak salah itu sampai berani mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena dimarahi orang tuanya. Dimarahi orang tuanya, dionek-onek, bahasa Indonesia apa sahabat? Dimaki-maki menggunakan binatang berkaki 4. Oh, Masya Allah. Jadi anak itu down. Jadi didik anak sekarang janganlah sekali-kali memaki-maki anak, mengata-ngatai anak dengan kata-kata ya, betul, dengan kata-kata yang membuat anak itu down. Akhirnya anak itu apa? Anak itu mengakhiri hidupnya. Jadi ini masih kasus ini merupakan keprihatinan semuanya. Dari dalam parenting Ramadan ini kita selaku orang tua harus tegas tapi lembut. Dan semoga di bulan Ramadan ini memang benar-benar menjadi madrasah cintanya seorang ibu kepada anak-anaknya dan kepada seluruh keluarganya. Mungkin itu saja Mbak Nun yang dapat saya berikan. Baik, Alhamdulillah sahabat Fatayat, luar biasa sekali obrolan kita pada episode parenting Ramadan kali ini. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil, bahwa mendidik anak di bulan Ramadan bukan hanya soal mengajarkan puasa, tapi juga menanamkan nilai kesabaran, kasih sayang, kebersamaan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang telah disampaikan oleh sahabat Nurul Komariah dapat menjadi inspirasi bagi para orang tua untuk menjadi Ramadan sebagai madrasah keluarga Terbaik. dalam membentuk karakter dan akhlak anak-anak kita. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat Nurul atas ilmu dan sharingnya yang luar biasa sekali. Semoga menjadi amal jariah dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan terima kasih kepada sahabat dimanapun Anda berada yang sudah setia menyimak dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi dan penguat langkah kita semua. Saya pamit undur diri. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.